warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Dewi, NIM 2340010. Di sini saya akan menjelaskan pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Ada beberapa contoh UMKM, diantaranya yaitu UMKM bidang kuliner, UMKM bidang kecantikan, UMKM bidang fashion, UMKM bidang agribisnis, dan UMKM di bidang otomotif. Nah, di sini kami mengambil contoh dari UMKM di bidang kuliner, yaitu UMKM ayam geprek. UMKM ayam geprek merupakan salah satu bisnis kuliner yang berkembang pesat di Indonesia karena tingginya permintaan pasar. Namun, persaingan yang ketat dan fluktuasi biaya operasional sering menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Salah satu alat analisis yang dapat membantu UMKM pengelolaan uang dan membantu keputusan strategis adalah analisis titik impas atau break-even point atau BEP. Analisis ini memberikan wawasan tentang jumlah minimal produk yang harus dijual agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas adalah alat keuangan penting yang membantu bisnis menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat untuk berkelanjutan dan profitabilitas dengan menghitung titik impas. Bisnis dapat mengidentifikasi penjualan minimum yang diperlukan untuk menutupi seluruh pengeluaran, sehingga memberikan wawasan penting mengenai kesehatan dan kinerja keuangan. Analisis ini membantu dalam menyusun strategi penetapan harga, penetapan tujuan penjualan, dan memahami dampak fluktuasi biaya terhadap profitabilitas yang penting bagi UMKM seperti ayam geprek. Ini berfungsi sebagai landasan untuk perencanaan anggaran, manajemen risiko, dan keputusan investasi yang berkontribusi terhadap kesuksesan jangka panjang dalam industri kuliner. Baik, perkenalkan nama saya Juangsi, NIM 2340013. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan analisis titik impas. Analisis titik impas bertujuan untuk yang pertama, tentukan jumlah minimum produk yang harus dijual untuk menghindari kerugian. Yang kedua, membantu menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Yang ketiga, menganalisis dampak perubahan biaya terhadap harga atau laba. Yang keempat, merancang strategi penjualan dan produksi yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu konsumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Konsumsi terbagi menjadi 5. Yang pertama, biaya tetap dianggap konstan dalam periode tertentu. Yang kedua, biaya variabel per unit dianggap tetap. Dan yang ketiga, harga jual per unit dianggap tidak berubah. Yang keempat, semua produk yang dihasilkan terjual habis. Dan yang kelima, struktur biaya dan pendapatan bersifat linier. Sedangkan keterbatasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak mempertimbangkan perubahan harga atau harga pasar atau fluktuasi biaya. Yang kedua, mengabaikan pengaruh faktor eksternal seperti persaingan atau kondisi ekonomi. Yang ketiga, hanya berlaku dalam jangka pendek karena biaya tetap dan variabel dapat berubah. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Happyus Halawa dengan NIM 2340019. Baik, di sini saya akan menjelaskan BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Baik, rumus yang kita gunakan ada 2 ya, yaitu rumus dalam BEP dalam unit dan rumus BEP dalam rupiah. 1. BEP dalam unit digunakan untuk menghitung jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas, yaitu ketika total pendapatan sama dengan total biaya, tidak untung dan tidak rugi. Rumusnya adalah rumus BEP atau unit. Rumus BEP dalam unit yaitu sama dengan
biaya tetap per harga jual per unit per biaya variabel per unit. Nah, jadi total biaya tetap biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Misalnya sewa gedung, gaji manajer, atau yang lain-lain. Harga jual per unit, harga yang dikemas untuk satu unit produk. Biaya variabel per unit yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya bahan baku, tenaga kerja, atau yang lain-lainnya. Contoh perhitungannya misalnya total biaya tetap Rp5.500.000, harga jual per unit Rp25.000, biaya variabel per unit Rp15.000. Jadi kita masukkan dalam rumus BEP dalam unit yaitu Rp5.500.000 per Rp25.000 dikurang Rp15.000. Jadi sama dengan Rp5.500.000 per Rp10.000 sama dengan 550 unit. Nah, jadi untuk mencapai titik impasnya, UMKM harus menjual 550 porsi. Baik, lanjut kedua yaitu BEP dalam rupiah. Baik, lanjut yang kedua yaitu rumus BEP dalam rupiah. Rumus BEP dalam rupiah sama dengan BEP dalam unit dikali harga jual per unit. Menggunakan rumus BEP dalam rupiah sama dengan 550 porsi yang harus dijual untuk mendapatkan titik impas dikali Rp25.000. Jadi sama dengan Rp13.750.000. Baik, total biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Misalnya sewa gedung atau gaji tetap. Harga jual per unit adalah harga yang dikenakan untuk satu produk. Dan biaya variabel per unit adalah biaya yang berubah sesuai jumlah unit diproduksi. Baik, perkenalkan nama saya Indah Nur Safitri dengan NIM 2340020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tingkat keamanan pada margin of safety. Rumus margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang penjualan BEP atau break even point. Margin of safety adalah selisih antara penjualan pada titik impas atau BEP. Margin of safety juga menunjukkan seberapa aman bisnis dari kerugian, yaitu seberapa banyak penjualan dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Nah, contoh perhitungannya dapat dilihat yaitu penjualan aktual per unit sama dengan 800 unit, penjualan BEP per unit sama dengan 550 unit, dan harga jual per unit sama dengan 25.000 per unit. Langkah pertamanya yaitu hitung MOS dalam unit. MOS per unit sama dengan 800 atau penjualan aktual dikurang 550 atau penjualan BEP sama dengan 250 unit. Langkah kedua yaitu dengan menghitung MOS dalam rupiah. MOS per rupiah sama dengan 250 atau hasil dari MOS per unit dikalikan dengan 25.000 atau harga jual per unit. Hasilnya yaitu sama dengan Rp6.250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Anggara dengan NIM 23424 dari Prodi Kewirausahaan. BEP dengan perubahan. Untuk menghitung BETP dengan perubahan, kita perlu mengidentifikasi perubahan dalam beberapa faktor, seperti biaya tetap atau harga jual per unit. Dalam contoh ini kita lakukan perubahan pada biaya tetap, misalnya biaya tetap meningkat menjadi 6 juta. Rumus BEP unit. BEP unit sama dengan biaya tetap harga jual per unit, biaya variabel per unit. Langkah yang pertama, tentukan data berikut seperti harga jual per unit 25.000, biaya variabel per unit 15.000. Biaya tetap setelah perubahan 6 juta. Langkah yang kedua yaitu setelah perubahan gunakan rumus BEP unit. BEP unit sama dengan 6 juta.
25.000 dikurang 15.000 sama dengan 6 juta dibagi 10.600 unit. Dengan biaya tetap yang baru yaitu parugian. Langkah yang ketiga yaitu hitung rep rupiah setelah perubahan. Gunakan rumus BEP rupiah dengan perubahan biaya tetap menjadi 6 juta. UMKM ayam geprek harus menghasilkan 15.000 untuk mencapai stik ampas. Contoh, perhitungan dengan perubahan biaya tetap setelah perubahan 6 juta. Harga jual per unit yaitu 25, biaya variabel per unit 15.000. BEP untuk 600 porsi, BEP rupiah menjadi 15.000.